Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya Apoteker Ronald. Saya mohon maaf sama teman-teman semua, sama-sama sobat YouTubeku semua, karena sudah lama saya tidak mengupload konten yang berbau dengan obat-obatan ya, atau tentang kesehatan. Nah, pada kesempatan ini karena saya melihat banyaknya komentar di video saya yang pemakaian salep permethrin ya, atau skabimid. Nah, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa saya jawab satu persatu. Nah, untuk sebab itu saya punya inisiatif, bagi kalian yang pertanyaan belum bisa terjawab oleh saya, kalian bisa melihat video yang ini ya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan saja yang saya anggap penting atau memungkinkan ada hal lain yang harus diperjelas seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja. Di sini saya membahas pertanyaan yang pertama, itu dari Bayu Chess Project ya, Bayu Chess Project. Nah, ini dia bertanya, kalau obatnya dioleskan di tempat yang gatal atau iritasi aja gimana? Seperti itu ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan dia ini, apakah hanya di bagian tersebut yang kita olesi tanpa harus seluruh tubuh? Jadi seperti itu ya. Kemungkinan Sarcoptes scabies ini itu sudah menjalar atau berjalan ke bagian tubuh lainnya. Makanya saya anjurkan di video tersebut mengolesi salep permethrin itu ke seluruh tubuh, tapi jangan kena di bagian mulut atau kena mata ya, atau bagian-bagian yang sensitif. Itu tolong dihindari seperti itu untuk mencegah ada reaksi yang tidak diinginkan dari obat. Nah, jadi wajib ya untuk Bayu Chess Project, jadi wajib dipakai seluruh tubuh seperti itu ya. Di akhir video ini nanti saya akan memberikan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mencegah supaya Sarcoptes scabies itu tidak datang lagi ke kita atau kambuh lagi ke kita. Seperti itu ya. Di situ sebenarnya kita pola hidup kita di dalam rumah. Itu nanti saya kasih tahu. Oke. Untuk pertanyaan Bayu Chess Project sudah. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini Epi Januari. Epi Januari. Mantap namanya. Itu. Mau tanya dong, anak saya yang besar pulang dari pesantren membawa penyakit ini. Terus saya sekeluarga terkena. Jadi anak si Epi Januari ini menulari satu keluarga. Seperti itu ya teman-teman. Dan dia kasihan sama anak saya yang umur 1 tahun. Dia lebih parah dari saya dan kakaknya. Kemarin sudah disuruh dokter pakai salep skabimid tetapi belum ada efek. Oke, kenapa bisa kena dengan satu keluarga? Yang seperti saya katakan di video sebelumnya, Sarcoptes scabies ini akan menulari manusia lain dengan cara kontak langsung. Kontak langsung itu tidak harus berpelukan ya, tidak harus berpelukan. Maksudnya kontak langsung itu kita menggunakan anduk penderita yang kena skabies atau satu tempat tidur dengan penderita yang terkena skabies atau menggunakan baju yang terkena penderita yang terkena skabies, dan itu bisa saja menulari ke kita seperti itu ya. Nah, untuk ini obat apa yang bagus tuh anak saya? Obat untuk Sarcoptes scabies itu cuman permethrin ya, permethrin. Nah,
Kalau misalnya untuk ada obat tambahan lain yang akan diberikan jika untuk mengurangi rasa gatal, itu bisa dikonsultasikan ke dokternya atau bertanya langsung kepada apotekernya yang ada berpraktek di apotek. Itu bisa ditanyakan. Yang pertanyaan selanjutnya itu datang dari Alip-Alip ya. Saya pelihara kucing yang kena skabies juga. Apakah anak saya juga terkena skabies karena sering kontak langsung dengan kucing gitu. Nah, ini sama aja seperti yang tadi ya, itu penularannya kontak langsung seperti itu. Jadi ya mungkin dia sering bermain dengan kucingnya, sering kontak, dan mungkin sering tidur dengan kucingnya mungkin. Sering tidur bareng-bareng atau tidur-tidur di sofa gitu, kucingnya ikut. Karena kucing ini kan sering, kalau misalnya kita tidur, dia sering datang atau nyelempit di sela-sela kita. Kan kucing seperti itu. Jadi kemungkinan besar bisa tertular dari kucingnya ya, karena kontak langsung seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan yang kita bahas di situ saja, tapi saya di sini akan memperjelas bagaimana supaya kita bisa terhindar dan betul-betul sembuh dari skabies itu ya. Untuk mencegah supaya itu tidak terulang lagi, jika kalian sudah sembuh dari skabies supaya tidak terulang lagi, atau untuk mempercepat pemulihan dari skabies itu dan tidak menulari orang-orang yang lain, itu kalian baju sependerita atau handuk yang sering digunakan atau spray yang sering digunakan oleh penderita dan sarung bantal itu direndam dengan air panas, kecuali kasurnya nggak mungkin direndam dengan air panas, kapan mau ngeringinnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kasurnya itu bisa kalian jemur di bawah terik matahari ya, di bawah terik matahari kalian jemur dengan cara dimiringkan seperti itu ya, dimiringkan lalu ditepuk-tepuk dan dibalik ya supaya kutunya itu bisa jatuh. Lakukan penjemuran itu tiap hari pada waktu matahari, pas trik-triknya seperti itu. Nah, untuk baju dan spraynya itu bisa kalian rendam dengan air panas supaya kutunya mati. Nah, jika kalian menggunakan salep tersebut tidak melakukan atau tidak melakukan pencegahan untuk pembersihan area kita sendiri, area tempat kita tinggal sendiri, dan kasurnya tetap digunakan seperti itu, maka makin parah ya, semakin parah. Karena apa? Kutunya akan semakin banyak bersarang di kasur tersebut ataupun sofa yang kita gunakan. Nah, jika kalian melihat bentuk dan ciri-ciri orang terkena skabies, di video sebelumnya sudah saya jelaskan di sela-sela tangan ya, itu ada bentol-bentol. Seperti itu ya, ada kayak luka-luka gitu, seperti merah-merah dan kadang sampai bernanah karena iritasi yang disebabkan oleh Sarcoptes betina yang bersarang di bawah permukaan kulit. Seperti itu. Jadi, jagalah kebersihan tempat tinggal kalian supaya kalian tidak tertular oleh Sarcoptes skabies ini. Dan jika bagi teman-teman yang tinggal di pesantren, jangan gunakan peralatan mandi atau handuk orang lain atau teman kalian atau satu tempat tidur dengan penderita yang terkena Sarcoptes skabies. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini dulu penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain belum saya jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian yang terkena skabies cepat sembuh. Terima kasih. Salam sehat dari saya.